Sejumlah kerabat dan pengunjung klinik berusaha menenangkan orang tua S, korban penganiayaan. Naas, pelajar SMA ini akhirnya tewas usai mendapat penanganan medis akibat luka senjata tajam di bagian dada. Usai kejadian, polisi mengamankan EI, seorang pelajar SMP warga desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepada polisi, anak berusia 13 tahun ini mengaku tega menganiaya korban karena membela diri. Awalnya pelaku yang tengah nongkrong di sebuah warung terganggu ulah korban yang mengeber knalpot sepeda motor saat hendak parkir. Merasa lebih senior, korban tidak terima diperingatkan pelaku dan sempat mengancam dengan sebatang besi. Namun dengan sigap pelajar SMP ini berlari mengambil pisau di dalam warung lalu menusuk korban. Tersangka EI melakukan itu adanya ketersinggungan antara korban dengan tersangka ini di depan warung, sehingga si tersangka hilap melakukan penusukan tersebut dengan mengambil pisau. Mengingat pelaku masih di bawah umur, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Ada-ada saja cara pelaku penganiayaan ini menghindari kejaran polisi. Pemuda tersebut sembunyi di bawah kasur saat digerebek petugas di rumahnya di Kelurahan Bangkung, Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya PDR, pelaku penganiayaan, digelandang polisi ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang buron 3 bulan ini ditangkap akibat menganiaya TAR, seorang mahasiswa menggunakan parang. Sementara barang bukti senjata tajam telah dibuang pelaku ke Sungai Telo. Kasus bermula saat korban yang pulang usai menyelesaikan tugas kuliah diteriaki pelaku dan temannya. Tanpa basa-basi, PDR langsung menganiaya korban dengan parang berkali-kali hingga mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Pemuda 23 tahun ini tega menganiaya karena tersinggung dengan perkataan korban. Keterangan dari korban dan saksi di TKP mengatakan bahwasanya terjadi tindak pidana karena adanya ketersinggungan. Menurut keterangan masyarakat di TKP bahwasanya mereka ini tidak saling kenal. Kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolsek Biringkanaya dan polisi tengah mencari rekan pelaku yang masih buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sungguh malang nasib Rizky. Jenazah pemuda 18 tahun ini dibawa pulang pihak keluarga ke rumah duka di Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Korban meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya menabrak pagar tembok rumah warga di Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro. Sementara seorang temannya mengalami luka berat dan tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Subandi, Jember. Dari penuturan saksi, 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor ini sengaja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi karena takut dikejar sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Diduga orang tak dikenal itu merupakan kawanan begal yang hendak merampas sepeda motor korban. Rizky yang panik kemudian tancap gas menghindari kejaran terduga pelaku hingga menabrak pagar tembok rumah warga dan tersungkur di tumpukan kayu. Mengetahui korbannya terluka parah, diduga kawanan begal memilih kabur. Kini kasus tersebut telah ditangani jajaran kepolisian Polsek Semboro, Jember. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Merasa sebagai pemilik jalan, rombongan klub motor sport ini nekat melaju di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tanpa memperdulikan aturan berlalu lintas dan berlaga arogan, salah satu dari mereka bahkan beraksi freestyle dengan mengangkat roda depan kendaraannya. Selain itu, iring-iringan pemotor ini juga melaju di tengah jalur hingga mengganggu pengendara mobil. Menanggapi video yang viral di media sosial, aparat Polres Bangkalan tengah menelusuri identitas klub motor sport tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Pasalnya perilaku rombongan klub motor ini jelas melanggar aturan berlalu lintas. Karena setiap jenis kendaraan punya jalur masing-masing baik dari arah Surabaya maupun sebaliknya. Batas kecepatan maksimal kendaraan juga sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Itu sudah jelas jalur mobil dan jalur motor. Ya seharusnya kan masyarakat harus taati itu. Ya kita kan selidiki. Nanti kalau sudah tahu siapa ini rombongan motor siapa, nanti kita akan panggil.
Pihak kepolisian mengimbau setiap pengendara mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas termasuk saat melintasi jembatan Suramadu. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sekelompok remaja merusak kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dalam rekaman CCTV, para pelaku terlihat melempari kantor dinas dengan batu dan kayu. Tidak hanya itu saja, kelompok remaja ini juga membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti warga setempat. Atas laporan pihak dinas terkait, para pelaku perusakan yang diketahui merupakan anggota geng motor diringkus polisi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam, batu, dan kayu yang digunakan saat beraksi. Dari hasil penyelidikan, motif penyerangan lantaran diduga ada anggota geng motor lain bersembunyi di dalam kantor dinas. Alhamdulillah kita bisa mengamankan 7 orang tersangka dari geng motor dengan nama geng motor adalah Mafia Bangladesh yang jumlahnya 7 orang sudah kami amankan, 5 orang dewasa, 2 anak di bawah umur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh remaja anggota geng motor kini harus merasakan dinginnya sel tahanan Polres Asahan. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Beginilah kejadian pengeroyokan yang menimpa wisatawan asal Jakarta yang viral di media sosial pada hari Minggu 22 Desember 2024. Saat itu korban melintas melalui jalur alternatif di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Korban yang merupakan sepasang suami istri tersebut terlibat cekcok dengan sejumlah orang di jalur alternatif puncak. Kejadian bermula saat kendaraan korban berpapasan dengan satu mobil yang mogok di sebelah kiri jalan. Sejumlah orang pun turut mengerumuni dan membantu mobil mogok tersebut. Lantaran kondisi jalan yang sempit, korban harus berhati-hati melewati mobil tersebut. Hingga akhirnya kaca spion mobil korban tak sengaja menyenggol seorang pria di jalan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang menggebrak mobil korban hingga terjadi cekcok. Kedua korban yang merupakan seorang ibu hamil dan pasangannya akhirnya turun dari kendaraannya. Korban pun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Megamendung. Polisi kemudian menindak para juru parkir liar di jalanan ini dan mengamankan 3 pelaku pengeroyokan. Sementara korban wisatawan asal Jakarta telah kembali ke kediamannya. Divpropam Mabes Polri terus mengusut anggota kepolisian yang terlibat pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, total kerugian pemerasan oknum anggota kepolisian berjumlah 45 orang dengan total kerugian 2,5 miliar rupiah. Padahal sebelumnya nilai kerugian mencapai 9 juta ringgit atau setara 32 miliar rupiah. Terhadap 18 anggota polisi akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Sebelumnya, kasus 18 pemerasan anggota kepolisian terungkap setelah sejumlah korban memposting peristiwa pemerasan ke media sosial. Oleh oknum polisi, para korban dilakukan pemerasan dengan modus tes urin. Mirisnya, meski tes urin negatif, mereka dimintai sejumlah uang oleh petugas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sejumlah pendaki ini berlarian saat Gunung Raung mengalami peningkatan aktivitas vulkanis. Para pendaki berlari menyelamatkan diri dengan turun dari gunung dan menjauh dari bibir kawah. Dalam rekaman video amatir terlihat asap tebal berwarna hitam membumbung tinggi dari atas kawah gunung. Saat kejadian, pendaki asal beberapa kota di Indonesia ini tengah beristirahat dan memasak. Namun tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan dentuman bak meriam hingga beberapa kali. Saya belum sampai puncak, saya cuma sampai di Pondok Mayat aja. Saya cuma ngecamp 1 hari, jam 10 erupsi pertama keluar. Itu saya langsung turun ke bawah, terus jam 11-an erupsi susulan terjadi. Udah 10 kali erupsi. Erupsinya ya? Iya. Sebelumnya, sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi.
tapi berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Gunung api Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Kabupaten Jember erupsi pada Selasa pagi. Pos pengamatan Gunung Raung di Dusun Manggaran, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, mencatat gempa tremor secara terus-menerus dengan semburan abu vulkanik membumbung setinggi 2.000 meter. Pihak PVMBG menetapkan status waspada dengan rekomendasi larangan pendakian sejauh 3 km dari puncak gunung. Sampai saat ini masih waspada sejak kurang lebih 1 tahun terakhir. Di status waspada ini bisa berpotensi terjadi erupsi sewaktu-waktu. Dalam status waspada ini, rekomendasi dari kami adalah agar radius jarak 3 km dari puncak agar tidak ada aktivitas. Dari Bondowoso dan Banyuwangi, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Setelah 3 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan BPBD Bojonegoro akhirnya menemukan jenazah pasangan suami istri yang hanyut terbawa arus banjir bandang. Jenazah Pasutri Sukarbin, 45 tahun, serta Dinik, 43 tahun, warga desa Jari, Gondang, Bojonegoro ini ditemukan di Waduk Pacal Temayan. Jarak waduk dengan titik hilangnya korban diperkirakan mencapai 20 km. Sebelumnya, pasangan suami istri itu diduga hanyut terseret arus banjir bandang pada hari Minggu kemarin. Diduga keduanya terseret arus saat pulang dari sawah bertepatan dengan hujan lebat. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat sekitar apabila di ladang sudah cuaca mendung karena cuaca saat ini ekstrim, agar segera kembali ke rumah. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kejadian yang serupa. Terima kasih. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Keributan yang melibatkan warga lokal dengan sekelompok remaja bermotor yang diduga gangster berawal dari aksi sejumlah remaja bermotor yang menyewa villa secara beramai-ramai hingga memicu kekhawatiran warga. Kedua pihak kemudian terlibat bentrokan yang dipicu perselisihan antara warga yang merasa resah dengan kelompok remaja bermotor tersebut. Akibat bentrokan ini, sejumlah orang yang diduga terlibat diamankan aparat kepolisian setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun bertindak cepat, mengamankan dan mengimbau masyarakat Bogor, terutama yang melintasi jalur Puncak, Cisarua, Ciawi hingga Tajur, untuk berhati-hati dan menghindari kerumunan di jalan raya. Ayo, kalau mau jalan-jalan, jangan bikin rusuh di tempat orang ya. Seorang wisatawan asal India melakukan aksi kurang terpuji saat berkunjung ke lokasi wisata Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Wisatawan pria itu nekat duduk di tepi jurang atau tebing sambil menghisap rokok. Warga sudah berusaha mengingatkan pria India tersebut karena tindakannya berbahaya dan juga membuat wisatawan lain tidak nyaman. Namun si pria India mengacuhkan teguran dan peringatan tersebut hingga memicu ketegangan. Setelah kembali diyakinkan warga, akhirnya si pria India menuruti teguran warga dan kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Gitu dong Mas Vijay, patuhi terus ya aturan yang berlaku supaya aman dan tentram wisatanya. 2 orang pria diamankan warga di kawasan Sukatani, Depok, Jawa Barat. Keduanya tertangkap tangan membuang sampah dalam jumlah besar secara sembarangan di lingkungan RW setempat. Kedua pria tersebut akhirnya sempat diamankan tim Satgas Lingkungan RW setempat. Namun setelah menyatakan janji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan membuang sampah pada tempatnya, maka kedua pria tersebut akhirnya dilepaskan warga. Wah, ayo dong warga, jangan buang sampah sembarangan ya. Yang namanya hewan liar, ya sudah pasti nggak akan ikut aturan manusia. Seperti biawak yang satu ini, mentang-mentang hewan liar, dia semaunya saja menyeberang di Jalan Dewi Sartika, Depok, Jawa Barat. Kemunculan biawak ini sendiri sempat mengejutkan warga. Pasalnya, reptil tersebut tidak diketahui kemunculannya dari arah mana. Wah, untung nggak ketabrak mobil atau motor. Hati-hati ya nyebrangnya.
Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema menyambut seorang anak, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo, dan keluarga. Perayaan Natal kali ini diharapkan dapat memberikan sukacita penuh dan keberkahan, khususnya bagi umat Kristiani yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia. Semoga damai Natal memberikan hal yang baik, damai sejahtera bagi kita semua. Dan tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia, selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga tahun baru nanti akan membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua dan bagi tentunya NKRI yang kita cintai. Harapannya untuk Natal ini biarlah damai sukacita Natal mengisi hati kita semua dan kasih Kristus itu yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Kemeriahan puncak perayaan Natal MNC Group turut diisi dengan acara hiburan yang tinggalkan pesan bermakna damai dengan balutan lagu pujian dari para musisi tanah air. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun 2025. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semuanya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Perayaan Natal dan Tahun Baru sangat berkesan bagi para penghuni panti asuhan Tangan Kasih di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Natal tahun ini mereka rayakan bersama MNC Peduli yang khusus datang untuk berbagi kasih dan keceriaan dalam sukacita Natal. Dengan mengajak penghuni panti bernyanyi, menari bersama, membaca buku dongeng, dan berbagai games menarik lainnya. Di momen hari Natal ini juga MNC Peduli juga membagi berkat kepada penghuni panti dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan buku bacaan. Bersyukur karena adanya MNC Peduli yang sudah membagikan bantuan kepada kami, terutama untuk anak-anak di sini, sehingga mereka tuh lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, semoga harapan kami, semoga di hari Natal dan Tahun Baru 2025 ini kita semua selalu diberkati dan selalu sehat. Bisa bermain bersama, menyanyi, bermain bersukacita, bahagia. Kenapa? Karena bermain bersama MNC Peduli. Sukacita dan kasih Natal diharapkan akan menjadi semangat baru untuk terus membantu sesama. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat ikut membantu, berpartisipasi, meringankan beban sesama. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Inilah evakuasi sopir minibus yang terjepit usai bertabrakan di jalan raya jurusan Pacitan, Ponorogo, Jawa Timur. Warga beramai-ramai menggunakan tali untuk menarik bodi mobil yang ringsek. Setelah berjibaku selama 1 jam, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Oleh warga, korban bernama Johan Wahyu Baskara, warga Pacitan, dibawa ke Rumah Sakit Harjono, Ponorogo. Korban mengalami patah kaki akibat kejadian ini. Peristiwa berawal saat mobil box melaju dari Ponorogo menuju arah Pacitan. Di lokasi kejadian dari arah berlawanan melaju minibus dengan kecepatan tinggi yang bergerak oleng ke kanan. Sopir mobil box berusaha menghindari tabrakan namun gagal. 2 mobil kemudian bertabrakan hingga minibus ringsek dan sopirnya terjepit. Mobilnya box dari utara, terus ya itu akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Akhirnya memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini makan jalan yang dari utara itu. Hasil penyelidikan polisi, kecelakaan ini diduga akibat sopir minibus mengantuk dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Proses evakuasi kendaraan menyebabkan antrian panjang di jalur Ponorogo, Pacitan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.